Selamat siang teman-teman sekalian. Ya, hari ini kita masuk ke topik berikutnya tentang digital hall intervention. Ada yang pernah dengar atau kira-kira bicara tentang apa kalau digital hall intervention ini? Bakal bicara tentang apa? Saya belum ngasih materi ini. Tentang apa kira-kira? Ada pendapat? Pak Isi, ada pendapat? Kalau DHI itu bicara tentang apa kira-kira? Akan bicara tentang apa? Melalui platform digital. Oke, ada pendapat lain? Digital hall intervention. Ini penting buat teman-teman ketahui topik ini karena pemerintah sebenarnya sejak tahun 23 pasca COVID itu sudah ada tekad untuk namanya transformasi digital. Nanti kalau kalian cermati dulu namanya apa sebelum satu sehat itu peduli lindungi. Peduli lindungi terus jadi satu sehat dan ke depan aplikasi itu harus sebaiknya dimiliki oleh semua orang, ya toh? Dan akan banyak integrasi data di situ. Nah, eh, dan masuk ke BPJS juga kalau saya tidak salah besok rencananya. Gitu. Jadi akan ada namanya transformasi, sedang terjadi namanya transformasi digital di bidang kesehatan. So, mata kuliah terkait digital literasi sudah diberikan. Teman-teman dapat nggak ya? Nggak dapat ya, di kurikulum baru mungkin ada. Digital literasi dan topik terkait dengan salah satu literasi digital, yaitu bagaimana kita memberikan intervensi kesehatan tadi salah satunya melalui platform digital secara digital. Platform digital yang kalian ketahui kira-kira apa contohnya? Hmm? Yang kalian pakai, nah, yang dipakai sama kalian, kalian pakai fasilitas apa? Pernah pakai? Boleh sampaikan? Apa Mbak? Yang pernah pakai aja platform digital terkait kesehatan yang pernah kalian pakai ada? Peduli Lindungi, kayak apa lagi? Yang pernah pakai konsultasi, bayar berapa, bagaimana prosesnya? 12.000, terus konsultasi aja, punya keluhan kesehatan, terus dijawab sama sesuatu di situ, terus membayar, terus dapat resep, bayar dulu, dan baru konsul, terus tanpa resep. Oke, permasalahan tertentu, terus dijawab. Selesai permasalahannya atau teratasi. Ada beberapa seri konsultasi. Setiap konsultasi harus membayar. Nanti kita akan bicara salah satunya tentang itu ya, tentang digital health intervention. Ada lagi selain pakai, ada yang pakai selain pakai HD, ada lagi yang di sini pakai yang nggak ada, pakai juga, bayar juga 12.000 juga. Lebih, apa yang membedakan? Tergantung dokternya. Kamu dokter umum, spesialis. Kalau Mbak, menurut kelamin, bayarnya berapa? Sampai 200. Oke, tapi teratasi atau permasalahannya terselesaikan saat itu. Dapat resep juga, dari itu juga dapat obat juga. Obatnya sudah termasuk 200.000 itu. Oke, jadi membayarnya secara online, tapi dapat obat dikirim atau ditebus dikirim. Oke. Ya, yang belum pernah pakai ada? Apapun platformnya tapi belum pernah pakai. Benar-benar masih konvensional. Ke puskesmas lah, daftar lah, pakai form antrian lah. Ada yang belum pernah sama sekali pakai platform digital itu? Belum pernah sama sekali. Angkat tangannya belum pernah. Yuk,
konsultasi online dan yang lain event seperti itu, yang belum pernah boleh angkat tangan. Nggak apa-apa, belum pernah juga nggak masalah kan. Saya cuma tanya, peduli lindungi apa yang kamu lakukan dengan peduli lindungi? Itu kan cuma untuk vaksin aja, untuk pendataan aja. Kita nggak masuk itu. Tapi berinteraksi tadi Mbak Agatha ya, sama Mbak Tessa itu kan berinteraksi sampai harus ada uang, bertanya dan dijawab. Sama sekali belum pernah memanfaatkan. Oh, mostly belum pernah ya. Oke, kita akan diskusikan tentang itu. Kira-kira hal itu akan sustain atau enggak? Di masa depan akan makin marak atau justru makin meredup? Hmm? Makin marak. Kenapa memilih untuk konsultasi online dibanding ketemu langsung dengan SPKK? Nggak harus ngantri, gampang, praktis. Tapi kamu percaya, kamu ngomong sama SPKK. Hanya berbasis tulisan tuh, bukan video call. Tapi percaya. Nanti kita akan sampaikan. Oke, teman-teman sekalian, ini sensus penduduk 10 tahunan sekalian. Di 2020 kemarin, 5 tahun yang lalu, mungkin angkanya secara persentase naik turun. Tapi kalau kita lihat dari proporsinya nggak jauh berbeda. Yang membuktikan bahwa orang-orang yang generasi milenial, saya masuk di sini. Kalau kalian kalian masuk ke generasi ini ternyata kita itu mendominasi Indonesia. Ya, hasil sensus penduduk ternyata kita mendominasi Indonesia untuk generasi milenial sama generasi Z. Nanti ada generasi apa setelah Z itu Alpha ya. Generasi Alpha ini masih sekolah SD mungkin SD atau SMP mereka masih masuk generasi Alpha. Paling banyak kita. Apa hubungannya? Oke, di sisi lain tadi saya tanya ada yang bawa laptop? Tidak semuanya. Oke. Ada yang nggak bawa handphone? Nggak ada ya. Dulu kalau saya bawa handphone nggak boleh. Kalau waktu kuliah bahkan ada yang momen nggak boleh bawa handphone. Momen tertentu ketika pertemuan handphonenya dikumpulin di kardus itu juga kami pernah merasakan hal tersebut. Tapi ada beberapa sekolah SMA ketahuan bawa handphone digepok tuh pakai apa namanya pakai palu ya di era-era sekarang tuh bukan di kasus zaman dulu tapi sampai digepok. Ada yang handphonenya lebih dari satu untuk koleksi, untuk jualan, untuk eksis, untuk jadi alter apapun itu boleh angkat tangan yang handphonenya lebih dari satu. Satu, dua, tiga, Pak Ja. Oh enggak, tiga, Mbak Cin ya. Empat, nanti menghubungi yang WIB sama WITA. Mau WIT gitu ya. Mbak Sita, berapa handphonemu? Tiga. Tempel-tempel semua? Bolak-balik gitu? Enggak. Kenapa? Buat apa? Terus yang ketiga, ganti lagi. Oke, handphonenya banyak, tujuannya banyak. Ini ya, enggak apa-apa, itu kan pribadimu ya. Oke, ini ternyata teman-teman sekalian, di tahun 2025, ini waktu itu 2020 ya, 5 tahun yang lalu diprediksi bahwa hari ini 89% populasi itu yang tadi sekitar 200 sekian jiwa, ya, 270 juta jiwa, taruhlah 89%-nya itu punya handphone. Itu kalau dihitung rata-rata satu masyarakat, satu orang satu. Tapi ternyata satu orang ada yang pakai tiga dan yang lain. Bahkan mungkin lebih gitu ya. Kalau buzzer mungkin bukan cuma tiga, punya handphone banyak di renteng-renteng di lemari. Itu nanti topik saya di digital literasi minggu depan. Mengenalkan bahwa sekarang ada bahas lapangan pekerjaan baru. Jadi kalau kalian susah cari pekerjaan, coba jadi buzzer.
Ya, mungkin mungkin bisa dapat uang atau penghidupan yang layak gitu ya di Indonesia. Nah, teman-teman kalian lihat di sini. Ini 2015 sampai 2025 hari ini ternyata meningkatnya luar biasa. Lebih dari 200 juta jiwa. Asumsinya 1 juta, 1 juta. Satu orang, satu handphone. Namun demikian, karena tadi ada fakta Mbak Sita punya tiga, ya berapa Mbak Gunung gitu? Dua, terus dua, yakin? Ada yang lebih dari tiga ngalahin Mbak Sita? Bukan jualan tau, tapi kalau jualan saya nggak akan nanya. Kalau jualan kamu boleh punya banyak. Alternya beda-beda nanti. Apa ya dengan diri sendiri, ya, dengan alter kita bisa leluasa. Nah, ini membuktikan bahwa masyarakat mungkin nggak semuanya pegang handphone. Saya masih punya dosen di Undip yang tidak mau punya handphone. Sampai handphone itu buatan Indonesia. Saking nasionalisnya beliau. Ya, dia bersih kuku untuk tidak mau punya handphone. Jadi kalau menghubungi bagaimana? Lewat istri saya. Karena istri saya tidak senasionalis saya. Jadi kalau janjian lewat istrinya. Permisi Pak, besok ada kuliah ini lah ditanya, kamu siapa? Ngechat suami orang, saya mahasiswa. Jadi harus kenalan dulu. Karena semuanya lewat handphone istrinya. Jadi ada cerita-cerita lucu di balik. Tetapi beliau tidak mau pakai handphone. Sampai beliau pensiun, sekarang sudah pensiun. Tidak mau pakai handphone sama sekali. Ya, ada. Atau almarhum mertua saya juga nggak mau pakai handphone. Padahal dihubungi banyak orang. Ya kalau mau kamu datang ke rumah, yang butuh kamu. Bukan, dan saya nggak mau diganggu. Nah, kalau mau datang ke rumah. Beliau punya bengkel mobil yang cukup ternama di tempat sana. Jadi kalau ada khusus mobil-mobil itu kan ada renter sendiri tuh di tempat apa namanya penyedia khususnya. Kursi depan ada rem khusus yang membuat modifikasi banyak hal. Jadi dicari oleh banyak orang. Tapi nggak mau pakai punya handphone. Di tempat saya pun mas sepertinya juga ada satu dua orang yang tahu tidak mau pakai handphone karena ya mungkin ribet atau mungkin tidak mau terganggu dan tapi kalau sekarang anak saya sejak usia 2 tahun aja sudah pegang handphone untuk sudah terpapar handphone kita pun nggak bisa lepas dari handphone jadi uh, saya pun kalau bangun tidur melek harusnya saya minum di kepala saya sudah ada botol minum pasti saya minum tapi sebelum saya minum saya langsung grabbing handphone langsung scroll buka Twitter. Ada berita apa nih pagi ini? Oh Iran, Israel, update-nya gini, gini, gini. Apa kemarin tuh? Karena kalau di Twitter sekarang algoritmanya acak ya. Ada yang acak. Jadi suggest ya, disarankan atau enggak. Selain itu ngomongin apa kemarin kok mendadak ada AL Jul masuk ke punya saya. Tahu tuh? Yang kalau punya Blue Sapphire. Sejak kapan saya masuk konten Blue Sapphire sekian puluh, sekian ratus miliar. Tapi ya udah itu algoritma. Saya nggak mau diskusikan soal itu. Jadi kita nggak bisa lepas dari handphone. Ini data 2020 ya, prediksi 25. Kalau data 25 real saya belum dapat, tapi mungkin angkanya tercapai 89 populasi. Ini tahun 2021, tentu saya yakin ada yang data terbaru. Tetapi teman-teman sekalian ini membuktikan bahwa di usia kita itu adalah orang-orang kelompok generasi Z dan generasi milenial yang memanfaatkan sosmed. Kita nggak bisa lepas dari sosmed. Itu clear. Bahkan saya pribadi bukan ayat Alkitab yang tak baca biar kayak orang religius gitu ya, ayat emas itu bukan. Apa berita update ini? Saya nggak buka Instagram, nggak buka Facebook, nggak buka apa, Thread, nggak buka apalagi TikTok, nggak bukanya Twitter. Karena berita update itu bagi saya adalah Twitter. Ada tak scroll, oh enggak. Saya nggak bisa lepas, merasa nggak bisa lepas. Update banyak hal, nggak cuma untuk duniawi ya. Maksud saya bicara tentang pleasure enggak, tetapi soal pendidikan juga. Isu apa sih soal kesehatan? Bok bisa saya bawa ke topik kuliah. Saya bawa tentang kebanyakan sumbernya justru dari Twitter informasi-informasi baru. Kalau bagi saya,
Saya nggak bisa lepas. Di sini disampaikan teman-teman sekalian, untuk usia 18 sampai 34 tahun, dia masih mendominasi pengguna sosial media di Indonesia. Ada yang di sini anaknya analog, nggak punya digital life, ada handphone tapi nggak mau dipakai. Analog, nggak ada. Hampir kita nggak bisa ya. Adakah dari kalian yang nggak bisa lepas dari sosmed? Punya, tapi nggak bisa lepas. Sorry, bisa lepas sehari aja. Bisa lepas sehari tanpa kepikiran kalau notifikasinya bunyi. Kalau saya sosmed nggak pernah saya kasih notif karena ganggu. Tapi kalau email sama WhatsApp ada notifnya. Kayak tadi pagi lagi mandi, lagi bebersih sama anak saya, klunding, klunding. Sopo sih yang isu-isu ngechat? Bunyi grup sama bunyi private chat kan beda. Deng, 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 ternyata prostitusi. Udah rebutan pelatihan. Terus ada teman lain komentarin status saya. Apa sih pentingnya setengah 6 pagi dulu komentarin status orang itu di apa namanya direspon itu loh. Kan selama mandi jadi kepikiran. Dikira hal yang penting. Pagi-pagi itu kan mesti menghubungi yang penting. Ternyata sama sekali nggak penting, bahkan nggak perlu dibaca pun nggak ada masalah. Jadi nggak bisa lepas, dan saya sudah masuk ke fase kalau dengar notifikasi harus segera apa sih di gereja pun kalau pagi ibadah pagi lagi baca Alkitab kan lagi fokus, ting notifikasi keluarga, oh fokus, ini nggak bisa fokus, ya kita nggak, saya pribadi nggak bisa lepas, belum bisa lepas dari sosmed. Jadi kalau harus berpuasa sosmed kok kayaknya berat banget. Kalau harus lepas dari informasi, merasa haus dengan informasi saya. Ya, kemudian usia yang lebih muda. Usia yang lebih muda lagi mungkin ini karena relatif belum banyak anak SD yang boleh bawa handphone. SD, SMP, TK mungkin belum banyak bawa handphone. So, mereka terpapar, hanya saja mungkin tidak mengoptimalkan. Sedangkan makin tua, ini yang lucu juga. Masa iya? Dia turun, malah justru makin tua dia naik lagi. Jadi untuk orang-orang yang super senior pengen eksis lagi. Itu ternyata juga banyak ya di kita. Di sini 0,7 sama 0,9 itu kan artinya lansia-lansia cewek makin genit, makin sosmedan gitu. Tapi sebelum lansia mereka enggak mau sosmedan, tapi setelah lansia kok kayaknya seru ya. Dikasih tahu cucunya gitu. Datanya lucu ya. Tapi itu data 2021. Kemudian setelah aktif medsos, media sosial, di sini disampaikan data berikutnya adalah ternyata masyarakat Indonesia itu yang aktif sosial media saat itu ya, data tahun 2021 170 juta jiwa aktif dengan main bisa sampai 3 jam. 3 jam tapi itu rentang ya. Berapa. Ada yang bisa sampai scroll nggak bubuk-bubuk, nggak tidur-tidur sampai pagi. Bisa, bisa karena memang yang hidup itu bukan cuma kamu. Kalau dulu saya main Twitter sejak 2009. Kalian 2009 berarti pasti 5 tahun. TK, TK. Kalian baru playing group, baru TK saya sudah masuk Twitter. Dulu Twitter itu sifatnya real time. Jadi kalau nggak ada orang pun ya nggak akan ada update. Jadi kalau udah dini hari ya 1-2 orang doang yang akan update. Kita jadi dekat makanya. Oh inilah penghuni-penghuni dini hari gitu loh. Tapi sekarang kan nggak, berita kapan pun bisa naik lagi tuh. Algoritmanya kan sekarang nggak. Nah, so kalau mau begadang ya, kalau nggak ada temennya nggak bisa begadang. Tapi kan sekarang enggak, sekarang semuanya bisa begadang. Jadi mungkin data 2025 bisa lebih dari 3 jam. Ada yang teman-teman kalau libur bisa nyetuk, even nggak kemana-mana, cuma di rumah, hujan nggak bisa tidur, mau kemana-mana mager pun nggak ada yang ngajak pergi, bisa lebih dari 3 jam, kecuali game ya. Tapi scrolling bisa nggak capek.
Tapi kalau buka laptop, gas langsung ngantuk ya, gabut ya ngantuk. Ya. Nah, saya juga kayak gitu. Jadi memaklumi betul. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini pun data lama ya. TikTok belum ada di sini. Di saat itu TikTok belum rilis di Indonesia. Facebook, YouTube, Instagram paling banyak saat itu 85 juta yang naik gitu ya. Dan yang lain katanya seperti itu. Ada yang tidak mempunyai dari list ini? List ini semuanya punya, teman-teman? Facebook, YouTube, Instagram, Messenger, LinkedIn, siapa lagi? Twitter atau X, Snapchat? Nggak punya. Twitter nggak punya. Nah, LinkedIn, teman-teman wajib punya LinkedIn. Dari semua sosmed yang saya rekomendasikan cuma satu, LinkedIn aja. Karena itu profesional sosmed. Sangat membantu untuk mencari pekerjaan. Apalagi kalau kalian tipe kutu loncat. 1 tahun di pekerjaan ini kok gabut gitu toh, padahal punya begitu banyak skill dari pekerjaan itu, kalian bisa banget dapat tawaran dari pekerjaan lain, tempat lain lewat itu, sosial media itu. So, wajib punya. Saya sarankan wajib punya dari sekarang wajib punya. Oke, itu tadi soal kedigitalan. Mulai dari punya handphone, punya sosmed, lamanya bermain sosmed, kebanyakan masyarakat Indonesia seberapa jumlahnya. Tadi gambarannya seperti itu. Ini sekarang topik soal kesehatannya. Ternyata stunting makin lama makin ya turun, tetapi jumlahnya masih cukup tinggi. Balita yang kurus underweight, dia malah meningkat sampai hampir 1% ya, balita underweightnya. Tapi kalau untuk penyakit diabetes dia naik, hipertensi turun, tetapi masih di atas angka yang diharapkan walaupun turun kalau untuk hipertensi. Ini stuntingnya naik di Yogyakarta rata-rata sekitar 17% yang berkisar 14-19%. Kemudian ini kalau saya ngambil DI Yogyakarta, yang severe stunting, stunting sama yang status gizi menurun tinggi badan per umurnya untuk anak, balita ya, ini normal. Kalian bisa lihat angkanya. Yang stunting yang 12% itu kota. Paling tinggi masih dipegang Gunung Kidul, yang stunting 16,3%. Severe stunting pun antara Sleman sama Gunung Kidul. Ternyata Sleman tinggi severe stunting. Stunting parah. Slemannya, tapi Slemannya luas. Sleman itu dari selatan Demangan ini tuh Sleman tuh. Selatan Demangan sudah bukan Sleman ya. Sudah kota ya. Umbul Harjo. Sampai ya Mbah Marijan itu sudah masuk Sleman juga tuh. Jadi luas banget Sleman ini. Itu Pakem Tumi itu kan Sleman. Timur perbatasan dengan Prambanan itu kan Sleman. Barat rumah saya masih Moyudan minggir Progo itu kan masih masuk Sleman. Jadi luas, begitu luas sekali. Dengan karakteristik masyarakat yang super berbeda banget. Lingkungannya sangat-sangat berbeda. So, ternyata besar banget Sleman. Masih punya PR luar biasa banyak ya. Itu permasalahan kesehatan di masyarakat kita. Ini saya merekap target yang belum bisa kita gapai ya. Dari 27,7 di 2019, 5 tahunan saat itu diharapkan bisa turun sampai 13%. Ternyata belum. Hanya setelah 5 tahun baru turun sampai 19% aja. Jadi hanya turun 8, 6, 7 sampai 8% saja. Dalam 5 tahun. Jadi untuk sampai ke 14 butuh waktu. Oke. Nah, teman-teman sebagai sarjana gizi, update untuk hari ini kampus gizi di Indonesia itu baru sekitar 120-an. Ada yang aktif IPG, ya IPG lagi. Ilmagi itu sih. Jadi pengurus atau jadi anggota. Dulu sekarang sudah turun ke bawahnya ya. Ke adik kelas itu sekarang kan yang ikut Ilmagi tapi dibagi 3 tempat ya. 3 wilayah. Dulu waktu saya membentuk Ilmagi ya cuma 1 wilayah. Jadi kemana-mana. Sekarang jadi 3, makin berkembang.
Kalau tapi nggak semuanya masuk, semua kampus masuk lagi kan belum tahu, belum semuanya kan harus bayar ya. Dulu nggak harus bayar, yang perlu mau datang. Nah, ada sekitar 120 kampus gizi sarjana yang diploma 4, diploma 3 dari Poltekkes atau di bawah kementerian yang lain selain kesehatan itu ada sekitar 40-an. Let's say 170 kampus gizi. Setiap tahun menghasilkan anak lulusan, let's say taruhlah 50. Walaupun ada yang di bawahnya, ada yang melenting di atasnya, ada kampus-kampus yang sekali angkatan 120 mahasiswa dan yang lain. Taruhlah 150 aja deh. Kalian bisa bayangkan, 50 kali 100. Berapa? 5.000. Taruhlah semuanya ada yang nggak lulus dan yang lain, atau belum lulus, taruhlah 5.000 mahasiswa lulusan gizi setiap tahun. Angkatan pertama, kalau untuk sarjana gizi itu 2020, 2003. Sudah nggak bisa sekolah. So, kalau taruhlah 5 tahun, 4 tahun, ternyata ahli gizi di Indonesia yang terdaftar di Persagi itu nggak sampai 60.000. Banyak nggak kira-kira? Dikit banget itu. Bayangin perawat bisa sampai hampir 1 juta perawat. Dan masyarakat kita 270 juta, ingat. 60.000 itu nggak ada apa-apanya. Sayangnya memang tersentral di sini. Dan supaya Mbak Cin, kamu nggak boleh di sini. Kamu harus kembali ke NTT ya kemarin ya. Harus kembali ke NTT. Biar sebarannya merata. Karena harus terfokus di Indonesia bagian barat, khususnya di Jawa. Ya, jumlah keluarga di Indonesia taruhlah tadi 270, satu keluarga ayah ibu dan anak satu deh. Itu ternyata dibagi 3 kan berarti itu 270 dibagi 3 masih sekitar 90 juta. So 90 juta keluarga. 90 juta dibagi taruhlah 90.000 yang baru, bukan 60.000. Kan berarti 1 juta warga satu ahli gizi. Eh, satu ahli gizi paling nggak berapa? 900.000 atau 90.000. 90 ribuan warga. Dan itu hampir nggak mungkin terfasilitasi. Ya, hampir nggak mungkin. Saya tanya, edukasi dan konselingnya ada menitan nggak Mbak Agatha atau Mbak Tes? Ngechat sekarang, balas besok. Ada durasi. So kalau mereka bertanya, kamu harus langsung jawab. Sesinya dianggap selesai, so cepet-cepetan dong. Bisa sampai berapa menit? Setengah jam ada? Nggak sampai setengah jam. Sudah harus ada deadline-nya gitu ya. Nah, ya konsultasi waktunya. Oke. Mbak Agatha masih udah lama. Tapi mungkin nggak sampai setengah jam. Ada. Ada pernah edukasi dan konseling gizi offline? Offline pernah? Atau konsultasi offline untuk dokter gizi ataupun yang lain? Kalian bisa bayangin, kalau satu ahli gizi menangani sekian banyak orang, padahal dia harus sesi konseling, berapa banyak waktu yang mau didapatkan, dibutuhkan? Berapa banyak pasien sehari? Makanya kalau di dokter, mereka offline pun nggak sampai 10 menit, 15 menit. Yang penting-penting aja. Udah ya. Kalau mau besok lagi ya. Udah ya. Oke. Udah ada lagi. Kita langsung tertrigger untuk oke deh, stop gitu kan. Tapi ketika nanti teman-teman di rumah sakit, bisa sampai setengah jam lebih ngobrol sama pasien. So, kalian bisa bayangin, begitu banyak PR-nya masih harus diselesaikan. Berapa banyak keluarga yang bisa kalian selesaikan kalau konvensional tuh. Satu pasien setengah jam. Kelamaan banget. Sehari berapa jam? Dan kita kan bukan robot, ada capeknya juga. Ya, saya
Di sisi lain, edukasi dulu pakainya billboard ya. Dulu kalau mau seminar tuh harus pasang ini saya ketika S1. Harus sewa baliho gak ini. 800 ribuan sampai 1 juta. Wah, saat itu bikin poster gede di pinggir mana gitu. Di Semarang waktu itu. Mahal. Belum tentu orang akan lewat berhenti bentar baca gitu tuh. Walaupun sampai sekarang masih yang banyak yang pakai itu. Atau pakai buku informasi atau pakai surat kabar. Agak sedikit konvensionalnya seperti itu nggak akan nyampe. Nah, sekarang eranya digital. Karena teman-teman saya nggak bisa lepas dari handphone, gimana kita memanfaatkan handphone tersebut? Gitu ya. Apakah bisa kita informasi itu disebarkan lewat internet? Hanya saja, kalau di internet, apakah semuanya bisa divalidasi itu baik dan benar? Informasinya belum tentu. Informasi kesehatan pun belum tentu. Ya, jadi nggak semuanya bisa kita dapatkan dengan tepat. Gitu. Nah, maka ada yang namanya digital health intervention. Bagaimana dengan sumber daya yang masih terbatas, khususnya sumber daya manusianya yang masih terbatas, dengan PR sasaran yang luar biasa besar, dan mereka sudah pakai handphone, maka caranya pakai handphone itu. Gitu ya. Di sini teman-teman bisa membaca bahwa penggunaan teknologi digital menawarkan kesempatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Namun demikian, ternyata kejadian-kejadian itu ada tantangannya juga yang menghambat ya atau berdampak pada intervensi gizi yang dilakukan. Tantangannya ada, tapi itu sangat membantu sebenarnya, tetapi tantangannya juga banyak. Apa saja tantangannya? Nah, di sini kalau kalian lihat ya, tantangannya ternyata eh, ketika melakukan melakukan konsultasi digital misalnya, kenapa nggak sampai sesi konseling lebih lanjut, Mbak Agat? Ya, nggak ngasih solusi, nampak nggak ngasih solusi. Itu yang menyebabkan lepas. Bukan masalah uang. Nah, oke, Mbak berhenti sekali terus berhenti. Oke, ternyata banyak sekali tantangan. Nah, tantangan yang paling teman-teman nanti ikuti akan apa namanya dapatkan dan rasakan di sini ternyata kalau kalian kemarin kita fokus soal berat badan. Kemarin saya beberapa waktu lalu saya gabung di salah satu platform digital Gizi Nusantara. Terus dari project tersebut yang sekarang sudah sampai 1.000 lebih kayak ahli gizinya yang tergabung di situ. Senior-senior kalian banyak gabung di situ. Itu permasalahan paling sering adalah ngomongin soal piye caranya cepat kurus. Nah, piye caranya biar ada berat badan. Nah, ternyata teman-teman sekalian, digital health intervention, tapi saya based on jurnal ya, ada sekitar 39% itu berhasil menurunkan berat badan, di mana targetnya itu 5%. So, nggak ada beda. Dan 22%-nya itu ada penurunan yang berkelanjutan. Artinya mereka tetap mengikuti konsultasi dan ada terjadi penurunan. Nah, itu kalau soal berat badan. Bagaimana digital health intervention untuk remaja? Untuk kasus kalau kliennya itu lansia. Bagaimana kalau di daerah-daerah yang mungkin butuh internet tadi kan? Mungkin di daerah 3T, sinyalnya kurang. Atau ke setting yang lain. Nah, hambatannya apa? Tantangannya apa? Apakah berhasil atau enggak di setting-setting tersebut? Setting orang tua, anak kecil, ibu hamil, yang mau turun berat badan, atau apapun itu. Nah, silahkan teman-teman, ada 8 jurnal yang akan saya bagikan tadi. Kalian punya waktu paling tidak sekitar 20 menit.
silahkan, atau setengah jam deh, waktu sekitar setengah jam, 30 menit, silahkan teman-teman urut ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, itu nanti satu gitu ya. Terus nanti presensi nomor 9 ke satu lagi gitu. Presensi 10 nomor jurnal nomor 2 gitu itu. Sampai nanti di presensi nomor terakhir paling bawah. Itu jurnal keberapa, silahkan. Silahkan kalian baca, terus kemudian kalian catat di paper kalian, terus nanti disampaikan, kamu dapat apa? Oh, saya dapat di ibu hamil. Oh, saya dapat di lansia. Tantangannya kalau di lansia seperti ini yang disampaikan jurnal itu. Kesulitannya ini, tapi keberhasilannya sekian, sekian, sekian. Bisa dipahami? Oke, kalian punya waktu setengah jam, silahkan dimulai. Silahkan kalau nggak hafal presensinya, ada presensi nggak? Punya ya presensi ya. Nomor 1 jurnal 1, nomor 2 jurnal 2, sampai nomor 8 nanti muter lagi. Oke, selamat mengerjakan. Oke, kita masuk ke review artikelnya. Ini ada teori based digital intervention untuk mendukung weight loss and maintenance. Jadi nggak cuma turun, tetapi juga menjaga biar penurunannya itu tetap uh, tidak naik lagi ya, karena ada istilah yo-yo effect. Oke, silahkan Mbak, kelompok pertama. Ya, kalau dari kelompok satu izin menyampaikan tentang hasil diskusi kami tentang review jurnal tentang program penurunan berat badan yaitu yakni Choosing Health. Untuk program ini target pesertanya itu untuk usia 18 tahun ke atas dengan uh, kelebihan berat badan atau yang memiliki IMT lebih dari 25 atau 25 ke atas. Nah, pesertanya ini tidak memiliki kondisi fisik yang menghalangi mereka untuk berpartisipasi dalam program Choosing Health ini. Terus penerapannya ini merupakan pendekatan intervensi digital yang berbasis teori dan teknik perubahan perilaku. Lalu untuk screeningnya itu dilakukan dua fase menggunakan Ecological Momentary Assessment atau EMA untuk mengidentifikasi faktor-faktor perilaku individu yang dapat disesuaikan dengan teknik perubahan perilaku yang berbasis bukti. Jadi, Ecological Momentary Assessment itu merupakan form yang diisi terkait tentang faktor psikologis, yakni motivasi, stres, tidur, dan energi. Lalu untuk dua fasenya, fase pertama itu ada 0 sampai 3 bulan, yakni 3 bulan pertama untuk melakukan screening menggunakan EMA tadi. Yang lain tolong diperhatikan, nggih, karena saya nggak ngasih materi. Materi-materinya nanti akan diambil untuk ujian dari paper ini. So, bukan fokus di paper kalian, tapi fokus sama yang maju. Monggo, Mbak. Lalu untuk fase kedua yaitu 3 sampai 6 bulan, yaitu melakukan berdasarkan hasil EMA tadi, maka peserta akan mendapatkan pesan dan teks email mingguan sesuai dengan faktor yang telah diisi yang paling berpengaruh untuk mendukung keberhasilan dari program tersebut. Lalu untuk hambatannya, karena tidak dilakukan penyesuaian secara real time. Kenapa? Karena tadi screening atau surveinya isi formnya itu hanya di 3 bulan pertama dan di fase yang kedua itu tidak dilakukan lagi. Sementara kalau dilihat dari programnya itu harusnya diikuti sepanjang program itu berlangsung atau intervensi itu berlangsung karena kemungkinan perubahan psikologis dari peserta itu
kemungkinan besar itu ada dan terjadi di sepanjang intervensi itu. Lalu untuk hambatan yang kedua ada faktor faktor tadi faktor psikososial. Mungkin karena stres jadi berat badannya itu sulit turun tadi ya, karena tadi cuma 3 bulan pertama kan kita nggak tahu, misalnya di bulan kedua atau di fase kedua dia tuh ada fase di mana dia tuh stres berat, jadi kemungkinan berat badannya naik lagi itu ada. Lalu untuk eh, tantangannya, tantangannya ini intervensi ini belum bisa diberikan secara tepat sesuai kebutuhan individu. Ya, karena eh, EMA ini ya karena EMA ini pengisiannya itu pengisiannya secara individu, tapi belum bisa dikatakan tepat sebagai intervensi secara individu karena mungkin ada kayak dalam pengisian itu mungkin karena tidak jujur. Jadi ada rekayasa data sehingga intervensinya itu kurang tepat. Lalu eh, belum belum tentu juga pesertanya itu mengikuti intervensinya ini sampai selesai. Misalnya di fase pertama, oke dia ikut selama 3 bulan. Mungkin di fase kedua dia di pertengahan jalan langsung nge-stop dan nggak ikut lanjut karena mungkin udah merasa capek atau mungkin kok kayaknya nggak turun-turun. Terus untuk kelebihan dari program ini, keberhasilan dari program ini tuh belum dikatakan berhasil karena belum dikatakan berhasil, tapi hasil pengkajiannya sudah ada peserta yang berat badannya turun. Sehingga hasil akhir dari keberhasilan program ini belum tersedia di jurnal dan belum dapat dipublikasikan, tapi sudah ada uh, hasil dari peserta yang turun berat. Oke, terima kasih Mbak Tessa. Tadi disampaikan ya, program ini harus diikuti karena mungkin nggak semuanya akan taat. Kenapa nggak taat? Karena nggak ada. Kenapa nggak taat sampai selesai? Karena nggak ada yang ngawasi, nggak diawasi. Terserah mau ikut mau nggak, mau berhenti kapan terserah gitu. Itu kelemahannya. Karena nggak ada yang mendampingi, nggak ada yang ngawasi hadir secara apa namanya fisik, ya. Kemudian juga tidak selalu sifatnya individual, bis. Ngukur berat badan tapi diminta ngukur sendiri. Ngukur tinggi badan ngukur sendiri. Belum tentu betul. Isian belum tentu sesuai dengan datanya pribadi sehingga bias data mungkin sekali terjadi gitu. Kalau ada fisisian ya, dokter gizi dan yang lain yang mendampingi akan diukur dengan jelas. Ya, jadi kelemahannya itu. Terus tadi belum tentu akan diikuti sampai selesai. Ya, jadi belum tentu bisa dibilang keberhasilannya ada. Gitu, oke? Terima kasih Mbak Tessa dari kelompok 1. Kemudian yang dari kelompok 2 silahkan ke sini biar saya bisa masukin suaranya kelompok kedua. Izin memaparkan hasil diskusi kami terkait jurnal ini. Jadi jurnal ini tujuannya ingin menggambarkan hubungan antara keterlibatan DHI dan asupan makan. Dari hasilnya itu uh, 12 hubungan yang dianalisis antara ukuran penggunaan DHI dan asupan makanan, hanya 5 yang menunjukkan hubungan positif yang signifikan, sedangkan 7 lainnya tidak meyakinkan atau tidak konsisten. Hasil utamanya itu ada hubungan positif antara penggunaan DHI dan perbaikan asupan diet, terutama jika dinilai dari jumlah loginnya, waktu di situs atau durasi penggunaannya, dan aktivitas yang diselesaikan atau kedalaman penggunaan fitur atau jenis yang bisa diakses di DHI tersebut.
jumlah login ini, yang pertama jumlah login. Semakin konsisten penggunanya login, itu akan berhubungan dengan eh, peningkatan asupan buah dan sayuran. Kemudian untuk waktu di situs, semakin lama dia menggunakan situs tersebut atau aplikasi tersebut, maka akan berhubungan dengan asupan buah dan sayuran. Dan ketika untuk aktivitas yang diselesaikan atau kedalaman penggunaan dia menggunakan jenis atau fitur yang bisa diakses itu, dia bisa berhubungan dengan asupan buah, sayur, dan juga eh, ini kalori minuman dari minuman yang manis-manis. Kemudian eh, dari hasilnya ini disimpulkan bahwa DHI ini berpotensi berhubungan dengan perbaikan asupan, tetapi buktinya masih terbatas dan tidak konsisten. Kenapa terbatas dan tidak konsisten? Karena penelitian yang ada itu masih sedikit dan metode serta ukuran keterlibatannya itu tidak seragam atau beragam, sehingga sulit menarik kesimpulan yang kuat dari 7 penelitian yang tidak konsisten. Oke, berarti tadi fokusnya kalau mau bicara tentang asupan sayur, buah, minuman manis, itu ada kaitannya sama seberapa sering kamu pakai aplikasi itu. Kalau nggak sering ya nggak. Tapi kalau semakin dia sering, semakin banyak fitur yang dipakai, semakin sering untuk login, terus kemudian berapa jumlah dan berapa lama aksesnya itu ada berhubungan sama perbaikan. Sekali lagi karena itu betul-betul kemauan dari pribadi tersebut. Ya, kalau hanya sekedar login terus habis itu off, ya berapa menit itu waktu dia. Jadi paparannya tergantung sama berapa lama dia terpapar sama informasi dari aplikasi itu. Oke, semakin dia taat, semakin dia sering pakai, semakin banyak dia sering pakai, semakin banyak fitur yang dipakai, semakin banyak asupan sayur buah sama pembatasan minuman manis tadi. Tapi karena aplikasinya beda-beda, itu tadi review gitu ya. Ini adalah review. Jadi dia nemu banyak artikel, kemudian di review jadi satu. Tidak semua artikel bicara tentang hal yang sama. Jadi belum bisa diambil simpulan. Oke, terima kasih Mbak kelompok 2. Berikutnya untuk paper yang ketiga, silakan. Paper yang ketiga saat ini bicara tentang uh, among people living with frailty. Jadi untuk orang-orang yang punya keterbatasan ringkih atau rentan, kelompok berisiko biasanya ini adalah lansia atau orang sakit. Silakan, kelompok 3. Jadi kami dari kelompok 3 mereview jurnal dengan judul Intervensi Kesehatan Digital pada Orang yang Mengalami Kelemahan. Tujuan dari jurnal ini memberikan gambaran umum yang luas tentang intervensi kesehatan digital atau DHI yang digunakan pada populasi lanjut usia yang mengalami kelemahan. Untuk tantangannya, ada 39% penelitian tidak menilai atau mendefinisikan kelemahan dengan jelas karena penelitian menyebutkan kata lemah atau frail, tetapi tidak menggunakan alat ukur yang valid atau jelas untuk menilai apakah peserta benar-benar lemah. Yang artinya istilah dari frail ini digunakan secara sembarangan atau asumtif tanpa dasar penilaian objektif. Untuk kelemahannya, kurangnya dukungan untuk pengguna lansia, baik dalam pelatihan penggunaan teknologi atau akses ke perangkat digital. Untuk keberhasilannya, DHI paling banyak digunakan untuk pemantauan dan pemberian perawatan dukungan untuk teknologi sensor yang paling sering digunakan untuk membantu mendeteksi masalah kesehatan pada lansia. Jenis DHI itu adalah konferensi video yang digunakan untuk tujuan komunikasi antara pasien dan tenaga kesehatan. Sudah? Oke. Nah, ini kalau untuk orang-orang dengan risiko ringkih, orang tua, lansia seperti itu,
Mereka DHI-nya tadi adalah video. Video untuk membantu menggantikan peran tenaga kesehatan. Jadi dibandingkan tenaga kesehatannya datang untuk mengedukasi lansia, lansianya diminta untuk nonton video. Namun demikian, lansianya perlu diajari untuk memanfaatkan aplikasinya. Karena tadi butuh pelatihan untuk memanfaatkan aplikasi sama akses ke perangkat digital. Nah, ini yang jadi PR-nya. Karena lansia bisa jadi maaf gaptek atau malah memang nggak punya media atau perangkat untuk dipakai untuk nonton video tadi belum punya. Gitu ya, itu tadi soal di lansia. Berikutnya nomor 4, monggo. Kami dari kelompok 4 akan mereview jurnal yang berjudul Digital Health Weight Loss Intervention in Severe Obesity. Target di dalam jurnal ini adalah orang dewasa dengan usia lebih dari 18 tahun dan BMI itu lebih dari 35 kg atau obesitas kelas 2 dan obesitas kelas 3. Nah, termasuk mereka yang termotivasi menurunkan berat badan dan memiliki akses program internet serta siap mengikuti program secara daring. Tujuannya itu untuk evaluasi efektivitas program penurunan berat badan berbasis digital dengan aplikasi yang bernama MetaWell dengan mengkombinasikan aplikasi seluler, timbangan karbo dan penggantian makanan rendah kalori. Di sini mereka menggunakan biskuit. Kemudian durasi minimumnya itu 35 hari dan hasilnya akan dievaluasi pada hari ke-42, 60, 90, dan 120. Manfaat dari aplikasi ini, penurunan berat badan itu yang signifikan secara dengan rata-rata 14 kg atau 13% dari berat badan awal selama 120 hari. Sebanyak 82,3 peserta itu mengalami penurunan berat badan sekitar lebih dari 5%, dan sebagian besar itu kehilangan massa lemak dan bukan massa otot. Program itu dilakukan sepenuhnya secara daring dengan akses yang tanpa tatap muka, dan aplikasi ini mendorong perilaku sehat seperti pemantauan berat badan harian dan pengendalian asupan kalori. Peluang dari aplikasi ini itu penyesuaian program secara individual berdasarkan proses pengguna membuka potensi peningkatan efektivitas jangka panjang. Nah, tantangan dari aplikasi ini itu dari 16.354 pengguna awal, ternyata hanya 8.275 yang bertahan hingga hari ke-35. Nah, di hari ke-120 itu ternyata hanya 35% dari peserta awal yang masih aktif. Penelitian hanya berlangsung selama 120 hari atau sekitar 4 bulan dan tidak diketahui apakah penurunan berat badan dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Kekurangan dari aplikasi MetaWell itu desain observasionalnya tidak bisa membuktikan hubungan sebab akibat secara pasti. Ada ketergantungan pada teknologi, membutuhkan koneksi internet dan perangkat digital yang bisa menjadi kendala bagi populasi tertentu, dan beberapa peserta menunjukkan kadar keton urin yang tinggi atau ketosis ekstrim, dan tidak ada sistem untuk memantau atau menindaklanjuti efek samping secara langsung. Serta biaya pendaftaran MetaWell Mobile Application itu mahal, sekitar 12 juta untuk program selama 6 minggu. Program ini sudah termasuk dengan timbangan wireless dan meal replacement biskuit. Untuk kelebihan dari aplikasi MetaWell itu menggunakan data dari jumlah peserta yang besar, sekitar lebih dari 8.000, dan skalabilitasnya tinggi, serta memberikan hasil penurunan berat badan yang signifikan dalam jangka pendek. Oke, terima kasih Mbak. Berarti ini tadi berhasil turun 14 kg dalam 4 bulan. Kalau teman-teman mau ikut ya silahkan, 14 kg dalam 4 bulan. Namun demikian hanya sepertiga saja yang bertahan sampai 4 bulan. Artinya banyak bosen. Kenapa bosen? Karena sendirian. Karena tidak ada pendampingan, nggak ada temennya. Jadi semuanya benar-benar sendiri. Kekurangannya tadi tergantung dengan teknologi, kadang juga biayanya mahal, butuh internet,
Terus kemudian tidak ada pemantauan efek sampingnya. Gitu nggih. Tadi diberikan timbangan sama dikasih biskuit dalam 4 bulan untuk dikonsumsi. Oke, terima kasih Mbak. Ya, terus kemudian kelompok nomor 5, silakan. Ini untuk kelompok ini gunanya selain digital intervention dan kelompok politik ini ini termasuk dalam review artikel yang membahas mengenai program edukasi gizi menggunakan teknologi digital atau DAI. Apakah itu efektif membantu anak memilih makanan gizi dibandingkan dengan edukasi secara langsung melalui pendidikan. Dan pada jurnal ini juga membahas teknologi digital apa yang paling cocok dan berhasil untuk membantu anak-anak ini bisa belajar mengenai makanan. Untuk metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah penggabungan dari penelitian sebelumnya dan juga meneliti penggunaan program seperti aplikasi, medsos, game, website, chat, video, dan telephone. Kemudian dari hasil pembahasannya ini membahas bahwa intervensi menggunakan digital ini tidak selalu berhasil. Kadang terjadi perubahan, kadang tidak terjadi perubahan, dan hanya dapat meningkatkan pengetahuan mengenai pola konsumsi buah dan sayur saja. Kemudian teknik yang dapat membantu dalam pemahaman ini bisa melalui tugas, pemberian umpan balik, dan pemantauan sendiri. Sehingga perubahan ini tidak bertahan lama dan hanya bertahan saat program itu selesai. Dan jenis teknologi yang efektif digunakan dalam program ini yang paling cocok adalah via chat dan juga game karena memiliki dampak yang besar pada anak. Keuntungan dari penggunaan HI pada jurnal ini yaitu adalah aksesnya mudah dan fleksibel dan menarik untuk anak-anak dan remaja terutama pada penggunaan game, kemudian biaya lebih efisien. Namun hambatannya adalah efektivitasnya masih kurang dan tidak cocok untuk semua anak karena tidak semua anak ini memiliki atau difasilitasi penggunaan gadget. Kemudian kalau untuk jangka panjang sendiri masih belum bisa dilakukan jangka panjang karena hanya tadi seperti saya katakan bahwa program ini kebanyakan selesai setelah anak-anak itu pada penyelesaian programnya saja. Selanjutnya, kebanyakan anak-anak tidak melanjutkan pengetahuan yang diberikan. Oke, terima kasih Mbak. Ini jadi ada yang bisa dinotis. Anak diminta, dibandingkan dengan edukasi secara langsung, pemanfaatan beberapa kegiatan yang aplikasi, media sosial, video, game, sama telehealth. Tetapi yang ternyata yang paling bagus adalah chat sama game. Namun nggak bisa semuanya berhasil, hanya untuk buah dan sayur saja yang bisa meningkat. Tidak bisa bertahan lama karena anak harus difasilitasi dengan gadget, ya tidak semuanya akan dapat gadget. Fasilitasnya terbatas sama belum bisa untuk jangka panjang. Namun demikian, keuntungan digital intervention kepada anak menurut penelitian ini aksesnya mudah, fleksibel, biaya relatif murah, sama cocok untuk anak kecil karena main game. Tapi kalau tadi yang sebelumnya lansia cocoknya pakai video, ya. Jadi berbeda orang, kelompok berbeda lagi. Oke, kemudian kelompok nomor 6 selanjutnya silakan. Jurnal ke-6 yaitu Digital Health Innovation Attitude dengan bikin proposal clinical testing. Dan jurnal ini bertujuan untuk memberikan panduan atau tips bagi pengembangan health intervention atau DHI khususnya dalam rangka pengembangan dan menguji teknologi digital dari di awal hingga menuju ini. Studi kasus yang digunakan adalah pengembangan aplikasi yang bernama Polyhealth yang ditujukan untuk pemulihan pasien pasca serangan jantung. Jadi di sini ada proses inovasinya dibagi menjadi 6 langkah. Yang pertama, identifikasi masalah dan pusat pasar. Yang kedua, pembentukan kolaboratif.
Yang ketiga ada akselerasi pengembangan teknologi. Yang keempat, keterlibatan pasien dan keluarga. Yang kelima, kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Dan keenam, uji klinis awal yaitu validasi pelayanan dan kebijakan. Dalam pengembangan aplikasi ini ada beberapa tantangan dan hambatan yang ditemukan. Yang pertama, pengembangan teknologi digital memerlukan dana yang lebih besar untuk pengembangan riset hingga uji coba. Yang kedua, kurangnya panduan atau pedoman standar mengenai cara pengembangan dan pengujian secara sistematis dan ilmiah. Yang ketiga, adanya kesenjangan akademik dan industri, di mana aplikasi biasanya terdapat kekurangan dasar teori, perilaku, dan bukti klinis, sedangkan dari sisi akademiknya mengalami kesulitan dalam mengikuti kecepatan teknologi. Terus selanjutnya, kesulitan dalam pengumpulan tim lintas disiplin, karena di sini memerlukan beberapa tim seperti dokter, perawat, apoteker, manajer, kasus, dan medis, serta pakar perilaku. Tantangan selanjutnya adalah pentingnya memiliki teknisi yang paham tentang keamanan data dan lain-lain. Yang terakhir adalah teknologi dituntut untuk terus berkembang, bisa mengembangkan fitur yang dipahami segala usia hingga dapat efektif digunakan. Dan jurnal ini juga menyampaikan bahwa efektivitas ini belum bisa dibuktikan secara umum. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi untuk pasien serangan jantung. Untuk pasien serangan jantung dan di dalam pengembangan DHI ini dia butuh keterlibatan lintas program, lintas sektor, keluarga, dan tadi butuh pemangku kepentingan juga dalam pengembangan aplikasi. Butuh dana besar banget. Kalau teman-teman ikuti teman-teman dosen dari keperawatan banyak yang mengembangkan aplikasi untuk keperawatanan dan untuk sekolah 3 S3-nya, dan mereka butuh dana yang luar biasa besar hanya dalam tanda kutip untuk membuat semacam game yang sederhana. Kalau yang mau lebih bagus lagi, teknologinya, fiturnya lebih banyak lagi, butuh dana yang lebih besar lagi dan butuh orang lebih banyak lagi. Butuh tenaga IT ataupun juga teknisi khusus khususnya untuk keamanan data. Karena data database kita dikumpulkan juga di dalam aplikasi tersebut. Aman nggak dipakainya. Belum dilihat efektifnya. Ya, itu tadi paper dari kelompok 6. Oke, terima kasih Mbak. Kelompok ke-7 silahkan. Saya ingin menyampaikan terkait review jurnal digital health intervention terkait exclusively digital health intervention targeted diet, physical activity and pregnant women. Yang pertama, untuk populasinya sendiri, untuk ibu hamil yang berusia di atas 18 tahun dari semua PMI. Kemudian untuk intervensinya, intervensi digital yang mentargetkan perilaku diet atau aktivitas fisik dalam kehamilan. Dengan tujuan meningkatkan diet atau aktivitas fisik selama kehamilan atau mengelola diri. Intervensi ini bertujuan untuk meningkatkan diri. Kemudian intervensi secara eksklusif bersifat digital dan menggunakan sampai aplikasi atau software. Pengalaman studi tatap muka atau telepon awal dianggap dapat diterima karena tampaknya diterima situasi dunia yang nyata di mana profesional perawatan kesehatan akan memperkenalkan intervensi kekeluargaan khusus sebagai bagian dari program perawatan aktivitas. Untuk hasil utama ini itu sebagai total kenaikan derajat dalam program atau kepatuhan terhadap pedoman GWG itu. GWG itu gestational weight gain. Jadi kenaikan berat badan selama ibu tersebut hamil, ya. Untuk tantangannya yang pertama adalah kemudian ada analisis yang belum berdiri, kemudian ada penjajah planning yang tepat untuk pengiriman ke Santex atau
atau reminder baiknya itu dilakukan 3 kali seminggu daripada mengirimkan pesan setiap harinya. Kemudian meningkatkan interaktivitas dan keterlibatan pengguna. Dan yang terakhir menunjukkan efektivitas yang lebih berguna pada instrumen digital. Kemudian kehambatannya heterogenitas substansial dan ukuran hasil perubahan perilaku dan bukti aktivitas fisik menghalangi data analisis tersebut. Kemudian resiko bias dari sumber tertinggi, kemudian waktu intervensi dalam kehadiran bervariasi, ditambah dengan ukuran gestasional BD yang tidak konsisten, kemudian terakhir laporan untuk intervensi yang disertakan, atau tidak semua behavior change teknik disertakan. Untuk kelebihannya, jangkauannya itu lebih luas dan biayanya lebih rendah. Kemudian potensi intervensi berkelanjutan berdasarkan jumlah pengguna smartphone yang mencapai 90% maksimal usia tersebut. Kemudian menjangkau orang-orang yang tidak menggunakan layanan kesehatan antenatal tradisional dan membantu keefektifan pemberian nasihat atau edukasi pada ibu hamil karena bidan atau nakes lain yang tidak memiliki cukup waktu atau melakukan ahlinya. Kemudian untuk efektivitasnya, 3 dari 7 penelitian yang menggunakan aktivitas fisik melaporkan efek signifikan dari intervensi ini. Fitur konsisten melaporkan keterlibatan dari 70% adalah konteks yang memberi dorongan dan mengingat untuk memantau diri sendiri atau umpan balik yang disesuaikan dengan kemampuan. Intervensinya ini efektif karena menggunakan penyebaran BCT serta intervensi yang efektif juga menggunakan interaktivitas dalam bentuk pesan dorongan, umpan balik yang dipersonalisasi dan petunjuk untuk mengingatkan serta untuk menggunakan senjata utama seperti penetapan tujuan dan pemantauan diri untuk meningkatkan keterlibatan. Oke, terima kasih. Kalau sekarang adalah untuk ibu hamil. Ya, di ibu hamil ini diingatkan terus. Tadi paling baik diingatkannya 3 kali seminggu daripada setiap hari. Ya, diingatkan terus kemudian ada fitur yang terbatas. Terus kemudian ini bagus karena tidak semua nakes bisa memberikan edukasi ke semua ibu hamil dan bisa menjangkau ke lebih banyak ibu hamil, khususnya mereka-mereka yang nggak pernah ANC, antenatal care atau kunjungan wajib ke vaskes secara rutin. Kalau di kita ada yang 4 kali sampai 6 kali per kehamilan tadi di puskesmas. Nah, ini bisa dibantu untuk edukasi bagi mereka yang tidak pernah kunjungan atau jarang kunjungan, gitu, oke? Oke, yang terakhir, yuk silakan. Topik utama pada jurnal yang ke-8 itu yaitu intervensi kesehatan digital dalam menangani diabetes gestasional atau diabetes selama kehamilan. Intervensi digital bertujuan untuk menangani pengendalian gula darah serta hasil kesehatan ibu sendiri. Intervensi digital ini secara signifikan menurunkan kadar gula darah puasa dan terjadi penurunan resiko persalinan dengan proses sesar. Platform sosial dan healthy ini terbukti efektif dalam meningkatkan hasil kesehatan. Untuk kelebihannya yang pertama, merupakan kajian sistematis yang komprehensif mencakup 28 studi dengan referensi 228 wanita hamil dari berbagai negara. 28 studi ini merupakan 28 uji coba yang sudah dilakukan sebagai bentuk evaluasi efektivitas dari intervensi digital dalam DHI tersebut. Yang kedua, studi ini mencakup data dari berbagai kawasan negara, diantaranya Asia, Eropa, Amerika, dan Australia, sehingga hasil data lebih representatif. Yang ketiga,
Hasil pemeriksaan kesehatan digital ini mayoritas memberikan hasil yang baik dibandingkan pasien yang melakukan rawat jalan. Untuk kelemahannya, yang pertama, banyak studi yang digunakan maka akan menjadikan bias dalam pelaporannya. Yang kedua, tidak ada tindak lanjut jangka panjang yang dilakukan dalam studi. Oke, terima kasih. Ini yang artikel terakhir, mereka menganalisis bagaimana pemanfaatan digital health intervention di ibu hamil yang mengalami diabetes mellitus selama kehamilannya. Ya, ternyata kalau memanfaatkan ini, mereka bisa relatif lebih risiko lebih rendah ketika ada sesar, komplikasinya lebih rendah, dan ada pemantauan GDS. Jadi kalau ibu hamil, sering sekali harus dicek GDS-nya sama beberapa parameter yang lain. Ini bisa lebih baik, dan khususnya mereka-mereka yang memanfaatkan aplikasi ini lebih baik daripada mereka rawat jalan. Jadi daripada mereka pemantauan ke fasilitas kesehatan, mereka bisa menggunakan aplikasi ini gitu ya. Namun sayangnya tadi tidak ada tindak lanjutnya setelah aplikasi ini dilakukan. Oke teman-teman sekalian, tadi sudah banyak sekali kalian melihat pemanfaatan digital health intervention di kelompok rentan seperti lansia, orang sakit, anak, bayi, tadi janin juga, dan ibu hamil, kemudian juga di lansia dan remaja yang mau turun berat badan khususnya tadi juga ada. Semua memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing, tapi paling banyak adalah masalah literasi digitalnya, literasi teknologinya. Semua butuh internet, semua butuh media, belum tentu punya medianya, belum tentu punya perangkat digitalnya, belum tentu ada listrik dan internet yang baik, apalagi di daerah perifer. Tapi itu sangat membantu ketika ada fasilitasnya. Sangat membantu apalagi kalau tenaganya sedikit, tetapi sasarannya banyak. Itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Terima kasih buat hari ini. Sampailah ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Matur nuwun, selamat siang.